Muibi, Ya. ternyata yang namanya aliran sesat atau kayak ngejalin hubungan sama setan tuh gak melulu dilakuin kayak kedua cerita kalian sebelumnya. Cerita kalian kan emang benar-benar ada orang yang secara sadar dan sengaja tuh berhubungan atau minta bantuan sama setan kan. Nah tapi hubungan sama setan ini ternyata tuh bisa terjadi tanpa disadarin juga. Biasanya keterikatan itu dijalin karena adanya medium benda sakralnya. Nah di cerita ini benda itu tuh cincin. Bukan sembarang cincin nih. Ini tuh cincin warisan dari almarhum Pak D yang ternyata bukan benda sembarangan. Cincin yang meskipun sekarang udah hilang, tapi sekarang nih masih selalu kerasa nempel di jari. Kayak emang gak mau lepas gitu. Dan ini tuh cerita tentang Mas Tian, salah seorang supir travel antar kota lintas Jawa. Di sini Pak D-nya Mas Tian, namanya Pak Min, meninggal sendirian di rumah tuanya dia. Pak Min ini dulunya dikenal sebagai dukun urut atau pengobatan tradisional gitu. Dan karena Mas Tian bisa dibilang jadi keponakan paling dekat, makanya dia disuruh keluarganya buat ngebantu ngebersihin rumah sekaligus ngurus barang-barang. Nah disinilah si Mas Tian ini akhirnya ketemu untuk pertama kalinya sama si cincin itu. Di salah satu lemari kayu ukir, Mas Tian nemu ada kotak kecil. Isinya tuh cuma satu, cincin kayu. Warnanya tuh hitam legam, beratnya enteng, tapi pas coba dipegang sama Mas Tian, rasanya anget kayak bekas dijemur matahari. Terus di lapisan paling bawah kotak, udah ada secarik kertas lusuh gitu, dengan ada tulisan khas pena di dalamnya. Tulisan tangan, Latin, pakai bahasa Jawa. Tapi kalau diartiin, artinya jangan dipakai kalau nggak tahu arah pulang. Ya. Mas Tian di sini mikir, apa ini cuma pesan-pesan nyeleneh doang? Jadi akhirnya dia cuekin aja tuh. Tapi karena cincinnya kelihatan antik sama pas di jari bagus gitu, akhirnya dia pakai. Dan di sini nih awal mula semuanya berubah. Di sini dia nggak tahu ini tuh cuma kebetulan apa gimana. Tapi setelah pakai cincin itu, rezekinya tuh langsung ngalir lancar banget, nggak kayak biasanya. Dan untuk beberapa hari orderan travelnya Mas Tian ini selalu rame. Penumpang tuh numpuk bahkan sampai pada rebutan. Dan ada keberuntungan berikutnya. Ada satu kejadian, mobilnya Mas Tian ini tuh selamat dari kecelakaan 2 kali. Padahal kalau pakai logika di kejadian ini tuh harusnya dia tuh kena. Dan salah satunya pas di suatu tikungan tajam. Tapi entah kenapa mobil itu tuh bisa berhenti sendiri aja, kayak nabrak angin gede persis di pinggiran jurang banget. Bahkan ada momen dompetnya Mas Tian itu hilang di rest area. Tapi gak butuh waktu lama akhirnya ditemuin sama tukang bersih-bersih. Masih lengkap, utuh, gak kurang selembar pun. Orang-orang tuh di situ mulai ngomong kalau Mas Tian ini tuh pembawa hoki sejak saat itu. Semua kerasa nyenengin kecuali satu. Tiap malam hari, tiap Mas Tian nyetir ngelewatin area hutan atau pepohonan gitu, dia selalu bisa ngelihat dari kejauhan, kelihatan kayak ada diri dia lagi kekurung di dalam batang pohon. Semuanya gelap, hawanya dingin, tapi sayup-sayup dia bisa denger ada suara dari balik serat kayunya, kayak ngomong, ayo tukar biar aku yang jalan, gantian. Aduh. Satu malam, pas banget baru selesai narik dari Jogja, Mas Tian nyetir sendirian buat balik ke arah Purwokerto. Pas sampai di sekitaran daerah Karangreja, jalanan tadi tuh berkabut tebel, terus pelan-pelan mobil ngelewatin tikungan tajam. Dan pas Mas Tian ngeliat spion atas, dia tuh kaget banget Ada bayangan lagi duduk di bangku baris kedua travel dia. Sosoknya tuh tinggi, rambutnya gimbal panjang, tapi badannya full retakan kayak kulit kayu gitu. Gak gerak sama sekali, gak bersuara juga. Dan di situ spontan si Mas Tian nih nginjek rem. Terus pas dia nengok ke belakang, udah kosong aja. Tapi pas Mas Tian balik ngeliat ke kaca depan lagi, sosok ini tuh udah berdiri di tengah jalan, persis depan kaca mobilnya dia. Tangannya panjang ke bawah, mukanya tuh gak ada matanya, tapi ada senyum lebar kayak keukir paksa gitu. Dan jarinya, dia tuh pakai cincin yang sama persis kayak punya Pak D-nya Mas Tian ini. Di sini Mas Tian panik, dia langsung nancep gas nabrak sosok tadi. Dan pas ditabrak pun gak tembus gitu aja mobil Mas Tian ini beneran kayak barusan nabrak pohon gitu. Dan di sepanjang perjalanan, Mas Tian ini tuh nyoba buat ngelepas cincinnya dia. Tapi jari manis dia tuh malah bengkak,
Kulitnya tuh kayak ketarik retak kayak pohon tua gitu. Dan setiap dipaksa tarik, cincin ini malah jadi kayak masuk lebih dalam lagi ke daging. Di sini sakitnya tuh gak cuma di jari aja, tapi sampai ke ubun-ubun. Dan sesampainya dia di mes, dia nyoba nuang lah pakai air panas, disiram alkohol, bahkan sampai direndam ke air jeruk nipis. Tapi tetap aja gak mempan sama sekali. Cincin ini tuh tetap melekat, bahkan makin lama makin ketat dan ngenceng sendiri. Dan singkat cerita, besokannya Mas Tian sengaja lah manggil tukang urut langganan di Sokaraja. Tapi begitu si tukang urut ini nyentuh tangannya dia langsung mundur. Mukanya pucat, matanya berkaca-kaca, terus bilang, "Mas, ini bukan sakit biasa, ini wadah. Wadah yang minta buat diisi." Nah itu tuh kata si tukang urutnya. Karena katanya selama ini Mas Tian ini beneran gak tahu tentang cincin itu. Akhirnya dia minta buat dijelasin. Nah intinya cincinnya Pade ini dibuat dari kayu jati mati. Kayu ini biasanya tumbuh di atas makam, tapi bukan sembarangan makam. Ini khusus makam orang-orang yang badannya gak diterima di bumi. Anjir. Biasanya ini adalah makam buat orang-orang yang mati karena tumbal. Wah anjing. Nah yang dipakainya dari pohon itu gak cuma kayunya aja, tapi juga dendamnya. Akhirnya sejak malam itu gangguan tuh jadi makin parah Bi. Mas Tian tidur tapi sering kebangun dalam posisi yang aneh. Kadang udah di dapur, kadang di luar rumah. Bahkan yang paling gila, dia sempat kebangun di dalam kamar mandi. Cir. Nah meskipun kayak gitu, Mas Tian ini nekat tetap buat narik karena ya pemasukannya dia cuma dari situ. Dia dapat orderan dari arah Cilacap. Di sana ada penumpang cowok tinggi pakai jaket hitam dan katanya minta diantar ke Pangandaran. Pas dia masuk, hawa dingin ini langsung nyebar gitu aja. Tapi gak kayak dingin AC ya. Dia duduk di kursi baris ketiga dan sepanjang perjalanan penumpang ini tuh kayak beneran gak pernah gerak. Mukanya juga gak begitu kelihatan, tapi kayak ada bayangan kabut yang nempel di muka cowok ini. Akhirnya karena curiga dan khawatir, Mas Tian tuh pelan-pelan ngeberanin diri lah buat nanya, "Mas, turunnya di mana nanti?" Dia jawab pelan, "Sama kayak Mas, ke tempat yang belum ada jalan pulangnya." Terus di situ mesin mobil tuh tiba-tiba langsung mati sendiri, lampu-lampu jalanan mati dan setirnya tuh langsung kekunci. Tapi di sini mobil masih meluncur pelan nih, kayak emang ditarik sama sesuatu. Jalanan aspal di luar juga berubah jadi hutan. Dan dari balik pepohonan itu muncul puluhan sosok tinggi berambut akar berdiri kaku ngeliatin ke arah mobil. Cir. Penumpang di belakang juga udah gak ada sama sekali Bi. Yang ada tuh di kaca depan malah refleksi mukanya Mas Tian. Tapi anehnya refleksi itu si Mas Tian ini gak sendirian. Ada muka lain yang nempel di pundaknya dia kayak ditanam dalam daging. Wah gila sih. Dan mulai dari hari itu Mas Tian ini berhenti narik karena trauma. Badannya pelan-pelan juga mulai berubah, nafasnya jadi pendek dan dadanya nih getar tiap malam. Dan di setiap tidurnya dia, Mas Tian tuh selalu ngerasa ada yang tiduran di dalam dadanya dia. Jadi tuh dia ngerasa kayak ada nyawa kedua gitu Bi. Dan yang paling serem, di jari manisnya kayak tumbuh daging nonjol gitu. Kayak akar, bentuknya tuh dengan ujungnya berdarah. Di sini Mas Tian nyoba balik ke rumah Pak Min, pakdenya dia. Dan pas dicari-cari, di rumah padenya dia ternyata ada ruangan yang selama ini dipercaya sebagai gudang. Tapi pas dibuka, isinya tuh ada altar dari akar jati. Terus di situ juga udah kegantung beberapa foto-foto orang, dan semua orang pakai cincin yang sama. Dan semuanya mukanya tuh kabur, gak kelihatan jelas. Dan dari semua foto itu, salah satu fotonya itu ternyata fotonya si Mas Tian. Padahal seumur-umur dia tuh belum pernah foto pakai cincin itu Bi. Tapi di situ dia udah pose dengan muka burem dan di belakangnya dia ada sosok hitam berdiri nyatu sama punggungnya. Oke. Dan setelah beberapa bulan berhenti kerja, armada travel yang dipakai Mas Tian selama ini tuh juga ikutan hilang gak tahu kemana. Pas dicari-cari ternyata ketemu udah kosong di pinggir jalan deket hutan jati. Mobilnya tuh kekunci, tapi di dalamnya ada bekas cakaran di setirnya. Dan di jok belakang ada cincin hitam yang masih anget banget. Cir, sebenarnya kasihan juga si Mas Tian ya. Kan dia ngerasa kayak itu warisan dari
keluarganya. keluarga dari atasan gitu Betul. kan. Dia make-make aja tiba-tiba malah kena petakannya digentayangin gitu ya. Iya, dan bahkan maksudnya tuh dia aja belum pernah ngelihat warisan ini, tapi tiba-tiba dia udah punya foto dia pakai warisan itu. Iya. Jadi sebenarnya kayak interaksi kita atau kita bisa kayak masuk ke dalam dunia gaib tuh emang beneran kata lu sih Nat, nggak cuma tentang sekte doang ya, tentang kayak warisan-warisan dari orang leluhur kita pun juga kita nggak tahu dalamnya tuh ada setan atau enggak kan. Iya. Jadi sebenarnya kayak kita harus notice sih, atau bahkan kita harusnya aware gitu. Barang-barang yang kita dapat entah dari mana, atau bahkan kayak perkumpulan-perkumpulan yang baru kita temuin, ya tanpa kita sadar bisa dibilang kita masuk ke dunia gaib kan. Iya benar. Karena kalau misalnya kita nggak aware nih, takutnya kita baru ketemu sama orang, tiba-tiba orang itu ngajak kita kemana. Nah itu tuh kita kasarannya quote unquote bakalan jadi tumbal buat sekte-sekte yang kita nggak tahu apa.